Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Kisarmin. Aku adalah kepala desa yang kaya raya. Aku juga adalah pedagang beras dan hampir semua tanah di pedesaan Banten menjadi milikku. Aku juga memiliki beberapa orang pengawal pribadi yang sangat kuat dan berotot. Jadi tak mungkin ada warga yang berani melawanku, kan? Aku juga memiliki hubungan erat dengan kekuasaan Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan sikap saudagar membuat warga masyarakat desa menjadi lebih berat. Obrolan tersebut menjadi topik utama di pasar maupun di warung-warung kopi. Obrolan tersebut sampai telinga ke orang yang memiliki kesaktian. Kemudian orang sakti itu menyamar sebagai pengemis tua dan ia menuju ke rumah saudagar itu. Hei pengemis, beraninya kau menginjakkan kakimu di sini? Pergi sana! Tuan, hamba hanya sedikit meminta belas kasihan, Tuan. Belum makan selama 3 hari, Tuan. Tuan, janganlah bersikap sombong, Tuan. Kita sama di mata Tuhan, Tuan. Sombong hanya akan membawa petaka, Tuan. Beraninya kau menasihatiku? Pergi sana! Ku bilang pergi sana! Aduh, kamu sangat jahat sekali, Tuan. Tiba-tiba pengemis itu raib dari pandangan sang saudagar. Sang saudagar terkejut bukan main. Loh, kemana perginya pengemis itu tadi? Ampun kepala desa, aku pun tak tahu kemana perginya pengemis itu tadi. Mungkin beliau memiliki kesaktian. Kesaktian ya! Beberapa saat kemudian sang saudagar mengalami kesakitan pada kedua kakinya. Ternyata sang saudagar mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Tak semua tabib-tabib bisa menyembuhkan kaki sang saudagar. Aduh, kakiku sangat sakit sekali. Kakiku tidak bisa digerakkan. Wahai saudagar, ini adalah ganjaran atas sifatmu yang sombong dan kikir. Jika kedua kakimu ingin sembuh, pergilah ke kaki Gunung Karang. Bertapalah di Batu Cekung selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Apabila kedua kakimu sudah sembuh, kamu harus berjanji tidak boleh bersifat sombong dan kikir lagi, dan kamu juga harus membagi setengah hartamu kepada penduduk desa. Peristiwa keesokan harinya, sang saudagar ditandu oleh pengawalnya ke kaki Gunung Karang, diletakkan di Batu Cekung. Hei pengawal, tinggalkan aku di sini. Kembalilah setelah hari ke-7. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan. Sembuhkan kakiku yang tidak dapat digerakkan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, aku mohon ampunan atas segala
perbuatan yang tidak baik terhadap wargaku ya Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah kakiku. Aku berjanji membahagiakan wargaku dan tidak memberatkan mereka lagi ya Tuhan. Setelah hari ketujuh, ya Tuhan, keajaiban apa lagi yang Engkau tunjukkan? Sebuah air panas yang sangat menyegarkan tubuh ini ya Tuhan. Membuat pikiran menjadi lapang ya Tuhan. Kakiku bisa digerakkan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, pengawal, kamu sudah datang ya. Aku tidak perlu menggunakan tanduk itu lagi. Lihat, kakiku bisa digerakkan. Aku akan berdiri. Tidak usah engkau bantu aku. Aku bisa berdiri sendiri. Lihatlah, aku bisa berdiri. Jadi aku tidak perlu menggunakan tanduk itu lagi. Aku akan menggunakan kuda yang kamu bawa, pengawal, menuju ke desa. Sesuai janjinya, ia membagi setengah hartanya kepada penduduk desa. Sekarang penduduk desa tidak mengenal saudagar tersebut sebagai orang jahat karena sifat dermawannya. Sekarang batu cekung ini dinamakan menjadi Batu Kuwung. Batu Kuwung ini terletak di Ciamas, Pandarincang, Banten. Sekarang sebagai wisata pemandian air panas. Sebelum penutupan, perkenalkan, nama saya adalah Raden Mas Muhammad Sultan Dimas, mewakili Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan. Dimas membaca buku Legenda Batu Kuwung. Penulisnya adalah Kak Nita Anggreni, diterbitkan oleh Hai Kids. Pesan moral yang kita dapatkan dari kisah ini adalah: pertama, sesama manusia tidak boleh sombong dan kikir. Kedua, pemimpin harus bersifat rendah hati dan suka menolong terhadap warganya. Ketiga, rezeki harus digunakan dengan baik. Keempat, pemimpin amanah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Kelima, kita harus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum penutupan, izinkan Dimas berpantun ya. Jalan-jalan beli laksa ciater, pulangnya membawa buah durian. Rajin membaca biar pintar. Ayo belajar di Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.